Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab At-Tauhid milik Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk pada bab yang baru, Babul khawfi minasyirki. Bab khawatir terhadap kesyirikan, takut kepada kesyirikan. Dan demikian barakallahu fikum, seorang muslim hendaknya dia takut kepada yang namanya dosa, yaitu takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang penyair mengatakan, diriwayatkan dengan makna sa'altu syarran la li syarri walakin litawaqqu'ihi. Atau litawaqqihi. Aku bertanya tentang keburukan bukan dalam rangka mengerjakan keburukan, akan tetapi untuk litajannubihi, menjauhinya, meninggalkannya. Yaitu litawaqqihi. Wa qaulillahi azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni selain dosa syirik. Maka para ulama di sini berbeda pandangan. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan dosa syirik di sini di dalam ayat adalah syirik besar. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah syirik besar juga mencakup syirik kecil. Hanya saja syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Artinya tatkala seseorang mati di atas kesyirikan, yaitu syirik kecil, sebagai contoh misalkan riya, dan dia tidak bertaubat, maka dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hukuman tersebut tidak kekal. Wa qala al-Khalil alaihi salam, berkata al-Khalil alaihi salam, wajnubni wa baniya an ta'budal asnam. An na'budal asnam. Dan jauhilah aku juga anak-anakku dari menyembah berhala. Ini adalah doanya Ibrahim alaihi salam yang kita sudah tahu derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari yang namanya kesyirikan. Itu menunjukkan bahwasanya perhatiannya para sahabat atau para nabi, para rasul terhadap yang namanya kesyirikan. Dikarenakan suatu kerugian yang tidak ada kerugian setelahnya, dan kerugian yang paling besar adalah kerugian kesyirikan yang membatalkan seluruh amalan yang telah dilakukan dan juga mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Wa in asyrakta la yahbatanna amal. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka benar-benar akan batal seluruh amalanmu. Munasabatul bab li kitabit tauhid. Kecocokan bab ini untuk kitabut tauhid, annal musannif rahimallahu taala, bahwa musannif rahimallahu taala yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lamma dzakara tauhid wa fadlahu, tatkala menyebutkan tentang tauhid dan keutamaannya, wa tahqiqahu, dan juga menyebutkan merealisasikan tauhid, nasaba ayatkural khaufa min diddihi. Itu cocok untuk beliau menyebutkan khawatir, takut dari kebalikan tauhid, wa huwa syirku, yaitu kesyirikan. Liyahdharahu al-mu'minu,
agar seorang mukmin itu berhati-hati kepada kesyirikan, wa yakhafahu, dan khawatir kepada kesyirikan ala nafsihi, menimpa dirinya. Nah, itu yang dilakukan oleh muallif, menyebutkan tentang bab harusnya seorang mukmin takut kepada kesyirikan. Al-khaufu adalah tawaqqu'u makruhin wa huwa diddul amni. Tawaqqu'u makruhin, dia memperkirakan sesuatu yang makruh, yaitu yang dibenci. Wa huwa diddul amni, yaitu kebalikan dari rasa aman. Tatkala seseorang khawatir terhadap suatu perkara, itu namanya takut, yaitu perkara yang dia tidak sukai. Asyirku sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Syirik adalah memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Ini definisi barakallahu fikum yang khusus ya. Di mana yang dimaksud dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah berarti adalah syirik dalam bab uluhiyah. Nah, ini bantahan bagi mereka ahlul bidah yang mengatakan bahwasanya syirik itu tatkala seseorang meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rizki selain Allah. Nah, itu yang diyakini mereka, orang-orang yang tidak mempelajari syirik dengan benar. Padahal syirik yang besar yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik dalam bab ibadah. Justru mereka tatkala ditanya siapa yang memberikan rizki, siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab ibadah, mereka menyembah selain Allah. Mereka meminta kepada selain Allah, mereka bertawasul tabarruk kepada selain Allah dengan ritual-ritual kesyirikan. Mereka anggap yang mereka lakukan berupa meminta kepada selain Allah adalah tawasul dan tabarruk. Padahal hakikatnya itu adalah kesyirikan. Tawasul tidak mutlak diharamkan. Ya. Tabarruk tidak mutlak diharamkan. Tawassul itu ada yang disyariatkan. Seperti bertawassul dengan amal soleh. Ya. Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha farjatan. Tatkala ada 3 orang yang terkurung di dalam suatu gua dikarenakan dia bernaung dari hujan, kemudian tiba-tiba pintu dari gua tersebut tertutup batu yang besar. Maka tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bertawassul dengan amalan soleh mereka. Mereka mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau tahu bahwasanya aku melakukan amalan itu untuk mengharapkan wajah-Mu, maka bukalah batu besar ini dari kami. Selamatkan." Maka masing-masing ada 3 orang, masing-masing mengucapkan demikian, terbuka sedikit demi sedikit. Sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Itu namanya tawassul yang disyariatkan. Atau tawassul untuk meminta doa kepada orang yang soleh, yang hadir, yang masih hidup, yang mampu untuk mendoakan. Atau tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tapi dengan selain itu, bertawassul dengan kedudukan orang yang soleh, tapi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Ad-Durrun Nadid bahwa itu termasuk dari kebid'ahan. Karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, Umar bin Khattab meminta kepada Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Seandainya bertawassul dengan kedudukan itu diterima dan disyariatkan, Umar bin Khattab pasti datang kepada atau pasti berdoa kepada Nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala membawa kedudukan Nabi. Ya Allah, turunkanlah hujan dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti melakukan demikian, tapi tidak. Justru yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah datang kepada Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, itu sisi kebid'ahan dari tawassul. Dan di antara suatu yang menakjubkan dan aneh, mereka menganggap bahwasanya tawassul itu adalah sesuatu yang dibolehkan, dan mereka menyangka bahwasanya kita minta kepada Allah, akan tetapi kita membawa kedudukan orang si wali yang sudah meninggal itu, kiai yang sudah meninggal itu, habib yang sudah meninggal itu, syekh yang sudah meninggal itu. Nah, kalau misalkan hanya meminta kepada Allah dengan kedudukan orang-orang soleh tadi, kenapa harus datang ke kuburan? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa enggak dia cukupkan di masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku rezeki dan anak,
ya, dengan kedudukan wali fulan yang sudah meninggal. Nah, itu kan namanya tawasul dengan kedudukan. Tapi tatkala mereka datang ke kuburan mengatakan tawasul, itu ada sesuatu yang aneh di situ. Justru mereka bertawasul harus di kuburan. Nah, itu yang menjadi masalah. Kira-kira apa yang apa meyakini mereka tawasul? Karena berarti bukan tawasul dengan kedudukan kalau begitu. Ya, bukan tawasul dengan kedudukan. Justru ada ritual kesyirikan. Makanya tidak asing tatkala seorang itu membawa sesembelihan disembelih di kuburan, ya. Walaupun tidak seluruhnya, tapi ada yang demikian. Ya, ada yang demikian, mereka bertawasul di kuburan dengan membawa apa? Dengan membawa sesembelihan, atau mereka melakukan ibadah di kuburan. Melakukan sholat, melakukan membaca Al-Quran. Sedangkan itu adalah amalan yang harusnya dikerjakan di dalam, ya, di dalam masjid. Justru Nabi SAW melarang kita menjadikan kuburan sebagai masjid. La tattakhidhu qubur ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Terlaknatnya mereka orang-orang Nasara dan juga ahlul kitab yang lainnya seperti Yahudi, tatkala mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Maksudnya apa? Kata para ulama, apakah dibangun fisik masjid di atas kuburan atau bagaimana? Maka termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid tatkala melakukan ritual yang harusnya dilakukan di masjid malah dilakukan di kuburan. Itu sama saja menjadikan kuburan sebagai masjid, seperti membaca Al-Qur'an, ya. Ya, kemudian barakallahu fikum melakukan salat dan ritual-ritual yang lainnya yang harusnya dilakukan di masjid atau paling tidak di rumahnya. Barakallahu fikum. Asyirku ayuh. Nah, di sini syirik yang dimaksud adalah syirik dalam bab ibadah. Tapi syirik juga termasuk, ya, tatkala antum meyakini bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah, ini juga syirik. Syirik dalam bab perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan itu perbuatan Allah yang khusus bagi Allah. Atau antum sematkan sifat yang Allah miliki kepada selain Allah. Ada yang maha mendengar, misalkan. Yang mutlak atau pendengarannya itu apa? Dia bisa mendengar perkara yang apa dengan pendengaran yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar, tapi mendengar kita dengan Allah berbeda. Allah Subhanahu wa taala lebih khusus dan lebih, ya, lebih sempurna. La yughfar ayyushraka bih. Tidak diampuni atau la yaghfur ayyushraka bih. La yaghfiru ayyushraka bih. Tidak mengampuni dosa syirik. Ay la ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seorang hamba yang bertemu dengannya tatkala dia menyembah selain Allah. Nah, hakim wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni selain dosa syirik. Ay yaghfiru ma duna dzalika, ay ma duna asyirki minadz dzunub, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, selain dosa syirik dari dosa-dosa. Liman yasha ay liman yasha'ul maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi. Bagi siapa yang Allah kehendaki, artinya siapa yang Allah kehendaki mendapatkan ampunan atau kehendaki diampuni oleh Allah dari hamba-hambanya sesuai dengan keutamaannya dan hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba itu merupakan keutamaan dan juga hikmah darinya. Apa itu? Kim, apa itu? Tanya dulu, dari siapa? Tanya dulu dari siapa? Hah? Zaki siapa? Tanya dulu, Ustaz. Hah? Zaki siapa? Tanya lagi coba, Zaki siapa gitu. Itu taruh dulu bareng. Nanti supaya tahu kita.
Al-Khalil alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Al-Khalil adalah orang yang mencapai derajat cinta yang paling besar, paling tinggi. Wal murad bihi Ibrahim alaihi salam alladzi ittakhadahu Allahu khalilan. Yang dimaksud dengan Khalil adalah Ibrahim alaihi salam yang Allah jadikan sebagai Khalil, kekasih. Ya, kalau Khalil ini itu lebih tinggi dari mahbub derajatnya. Dan Khalilullah adalah Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajnubni wa baniya, jauhkanlah aku dan anak-anakku. Ai ij'alni wa iyyahum fi janibin wa hayyizin ba'idin an dzalik. Artinya jadikanlah aku dan mereka anak-anakku berada di sisi wahayizin dan berada di ruang lingkup yang jauh dari yang namanya kesyirikan. Itu yang dimaksud ajnubni. Dan jauhkanlah kami dari kesyirikan. Nah, itu adalah doa yang bagus. Ya. Seorang minta untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Siapa kan? Siapa? SD? Al-asnam jam'u sonamin wa huma kana manhutan ala suratil bashar au ala surati ayyi hayawan. Asnam itu adalah jamaknya sonam. Dan mereka adalah sesuatu yang dipahat. Sesuatu yang dipahat mengikuti bentuk manusia atau mengikuti bentuk hewan apapun. Itu namanya asnam, berhala. Ya, sesuatu yang dipahat mengikuti bentuk manusia dan juga atau bentuk hewan apapun ya. Barakallahu fikum. Ya. Mungkin termasuk ya boneka-boneka yang berbentuk binatang, berbentuk manusia, robot-robotan yang sempurna mirip manusia. Ini yang demikian juga ya termasuk ya. Tapi al-asnam itu yang disembah. Tapi juga yang demikian itu lebih baik dijauhi ya. Mainan-mainan anak-anak itu yang model-model robot-robotan yang sempurna mirip makhluk hidup manusia itu dijauhi. Kalau bisa nggak usah ada di rumah ya. Takutnya termasuk dari patung asnam yang mana para malaikat tidak mau masuk dalamnya. Barakallahu fikum. Al-ma'na al-ijmalil ayat al-ula. Makna secara global untuk ayat yang pertama, annallaha subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bih liyuhadzirana minasyirki. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dengan kabar yang ditakkid bahwa Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang bertemu dengannya dalam kondisi melakukan kesyirikan padanya. Liyuhadzirana minasyirki, agar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, menjauhkan kita yang dari yang namanya kesyirikan. Wa annahu yaghfiru ma duna asyirki minadz dzunub liman yasha'u ay yaghfira lah tafaddulan wa ihsanan. Dan bahwasanya Allah mengampuni selain dosa syirik dari dosa-dosa bagi orang yang Allah kehendaki untuk diampuni, tafaddulan wa ihsanan, merupakan anugerah dari Allah, wa ihsanan, dan bentuk perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya ikhwan, barakallahu fikum. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Ghafur, yang betul-betul Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala, tatkala kalian melakukan kemaksiatan, tatkala kita melakukan dosa, itu sama saja kita melakukan apa? Menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak merasa tersakiti. Ya. Tatkala kita memberi seseorang itu kenikmatan, kita urusin dari kecil sampai besar, sudah besar membangkang pada kita, nggak mau mendengar, justru menyakiti kita. Demikianlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kehidupan kepada kita,
Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai hamba-hamba yang melakukan ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berikan rizki untuk kita hidup di dunia, kemudian kita membangkang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka disitulah tatkala Allah mengampuni dosa kita, itu adalah bentuk kebaikan dari Allah kepada kita. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman kepadanya. Dan ini makanya seorang itu sebetulnya tidak lepas dari yang namanya rasa syukur. Apapun yang menimpa kita dari musibah, tatkala kita mendapatkan kenikmatan, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang Allah putuskan untuk kita itu tidak lepas dari yang namanya hikmah. Seorang tatkala tertimpa musibah, disebutkan di dalam kitab, ya, barakallahu fikum, ar-razaya wal al-fitan wal razaya wal mihan wal balaya. Kalau nggak salah milik Al-Is Ibn Abdissalam. Ya. Itu disebutkan tentang keutamaan musibah. Sekitar 15 atau 20. Ya. Tentang keutamaan musibah. Di antara keutamanya adalah kita bisa mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mengetahui tentang lemahnya kita. Kita juga bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah itu kita diingatkan untuk kita introspeksi diri, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'alla naqnutu min rahmatillah, supaya kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Al-ma'na al-ijmali lil ayati tsaniyah, makna global untuk ayat kedua, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla. Bahwa Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla, itu meminta kepada Rabbnya, ya, ayyaj'alahu huwa wa bainahu fi janibin ba'idin an ibadatil asnam, agar menjadikan beliau dan juga anak-anaknya, wabanihi bacanya, berada di sisi yang jauh dari beribadah kepada berhala, wa yuba'ad bainahu wa bainaha, agar atau wa yuba'ida, agar Allah menjauhkan antara dia dengan berhala. Li'annal fitnata biha 'azimah, dikarenakan fitnah berhala itu sangat besar. Wala ya'man al-wuqu'u fiha, ya, atau wala ya'man al-wuqu'u fiha, dan dia tidak merasa aman untuk terjatuh dari ke dalam yang namanya beribadah kepada patung. Antum perhatikan orang yang datang ke kuburan melakukan ritual kesyirikan dari kalangan muslimin, ya. Demikian juga orang-orang yang melakukan ritual kesyirikan dari kalangan orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Di antara mereka ada yang menyembah apa? Sapi, seperti orang-orang India. Nah, kita yakin pasti di antara mereka ada orang yang intelek, cerdas, pintar. Cuman kenapa bisa demikian? Dengan kecerdasan, dengan kepintaran yang Allah berikan, dia meminta apa? Kepada sapi. Nah, kira-kira di mana otaknya di situ? Dan yang lebih bahaya lagi adalah orang yang muslim, terlahir muslim, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan. Menganggap benda keramat ini bisa memberikan pengabulan, jimat ini bisa menyembuhkan penyakit. Akalnya di mana? Dibuktikan secara medis tidak bisa. Dibuktikan secara nas di dalam Al-Quran atau hadis juga tidak ada. Nah, itu akalnya, Pak. Makanya seseorang itu tidak boleh merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Terus dia belajar apa itu tauhid, apa itu kesyirikan secara rinci. Munasabatul ayataini lil bab, kecocokan dua ayat ini untuk bab, annal ayatal ula tadullu ala anna syirka a'dhamu dzunub. Bahwa ayat yang pertama menunjukkan bahwa kesyirikan a'dzam adalah dosa yang paling besar. Li'anna man mata alaihi la yughfarlah, karena orang yang mati di atas kesyirikan tidak diampuni. Wa hadha yujibu lil 'abdi shiddatal khaufi min hadzal dhanbi alladhi hadha sya'nu. Dan ini yang mewajibkan seorang hamba itu betul-betul takut kepada dosa ini, yang demikianlah kondisinya.
tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalam neraka. Bayangkan orang-orang yang di dalam neraka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk dikembalikan kepada dunia, ke dunia dalam rangka beramal soleh. Itu yang diinginkan apa? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, saking dahsyatnya api neraka. Wal ayat tsaniyah tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsi wa da Allah yu'afiyahu min. Dan ayat yang kedua menunjukkan bahwasanya Ibrahim takut kepada kesyirikan menimpa dirinya dan meminta kepada Allah agar menyelamatkannya dari kesyirikan. Wa badhannu bi ghairihi, maka bagaimana dengan orang yang selain Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam merupakan nabi, seorang rasul, ya, seorang nabi, barakallahu fikum, dan seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khalil, kekasih. Dengan itu takut kepada Allah takut kepada yang namanya kesyirikan. Fal ayatani tadullani ala wujubil khauf minasyirki. Maka dua ayat ini menunjukkan tentang wajibnya khauf, takut kepada yang namanya kesyirikan. Ma yustafadu minal ayataini, yang bisa diambil faedah dari dua ayat ini, anna syirka a'dhamu dzunub, bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni, ya, dosa syirik bagi orang yang tidak bertaubat darinya. Ya, bagi orang yang tidak bertaubat darinya. Makanya kata para ulama, syarat batalnya pelaku kesyirikan dari amalan-amalan yang sudah dia perbuat adalah tatkala dia mati di atas kesyirikan dan belum bertaubat. Adapun kalau misalkan dia pernah murtad, kemudian dia kembali masuk Islam, ya, maka amalan-amalan dia sebelum murtad tadi itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia bertobat dari kemurtadannya. Annama ada syirki minadz dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahta al-masyi'ah, insya'allahu ghafarahu bila taubah wa insya'a 'adzabahu bihi. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki. Bahwasanya yang selain syirik dari dosa-dosa yang lain, apabila dia bertaubat darinya, dakhilun tahtal masyi'ah, maka itu masuk di bawah masyi'ah. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah mengampuni dia bila taubah walaupun tanpa taubat. Jadi kalau misalkan orang mati di atas dosa yang lain, dosa zina, ya, dosa riba dan yang lainnya selain dosa syirik, dia lupa bertaubat atau dia belum bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya akan mengampuni kalau Allah berkehendak, walaupun dia tidak bertaubat. Wa insya'adzaba bihi, tapi jika Allah berkehendak, Allah juga akan hukum. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki, maka dalam hal ini terdapat dalil yang menunjukkan atas bahayanya kesyirikan. Nah, bersihkan dulu sini. Taib as-salis al-khawfu minasyirki, takut kepada kesyirikan. Fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul hunafa walladzi kassara al-asnama bi yadihi khafahu ala nafsi fa kaifa biman dunah. Maka sesungguhnya Ibrahim alaihi salam adalah seorang imam yang lurus. Seorang imam yang lurus dan yang merusak patung-patung dengan tangannya sendiri. Dengan itu beliau takut terhadap dirinya tertimpa kesyirikan. Maka bagaimana dengan orang yang di bawahnya beliau? Kemudian ar-rabi masyru'iyatud du'ai li daf'il bala, disyariatkan berdoa untuk mencegah bala. Nah, mencegah bala itu dengan doa. Ya, bukan dengan jimat, bukan dengan minta ke dukun. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tolak bala. Wa annahu la ghina lil insani an rabbi. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun merasa cukup dari Rabb-nya, merasa tidak butuh kepada Rabb-nya, justru mereka butuh kepada Rabb-nya. Makanya setiap kali antum berdoa, ya, setiap kali antum membaca Al-Fatihah di salat antum, itu ada doa. Ya, ada doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga terdapat doa. Maksudnya apa? Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Masyru'iyatu du'a al-insani li nafsihi wa li dhurriyyatihi.
Disyariatkan seseorang mendoakan dirinya dan juga keturunannya. Disyariatkan. Tatkala kita berdoa kepada Allah, doakan untuk diri kita, doakan untuk keluarga kita, untuk keturunan kita, untuk bapak ibu kita. Demikian barakallahu fikum. Kemudian as-sadis ar-raddu 'alal juhal alladzina yaqulun, bantahan kepada orang-orang yang bodoh yang mereka mengatakan la yaqa'u syirku fi hadhil ummah fa aminu minhu fa waqa'u fi. Tidaklah terjadi kesyirikan pada umat ini. Kemudian mereka merasa aman darinya, maka mereka akan terjatuh kepada yang namanya kesyirikan. Tatkala seseorang merasa aman dari kesyirikan, merasa menganggap hal yang sepele dari kesyirikan, malas untuk mengkaji mana itu tauhid, mana itu kesyirikan secara rinci, maka dia akan terjatuh kepada yang namanya kesyirikan wa iyadzan billah. Ya. Dan itu dosa yang luar biasa, dosa yang mana seorang hamba kekal di dalam neraka dan juga tidak akan diampuni. Ta'ammal ya Abdullah, sebelum kita merasakan gelapnya kuburan, merasakan barakallahu fikum panasnya api neraka, maka introspeksi diri kita dan waspadai diri kita dari terjatuh kepada yang namanya kesyirikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka